Jalan-jalan di tengah hujan. Cakep. Berangkatnya pergi ke hutan. Cakep. Pulang-pulang bawa rambutan. Cakep. Mulai nanya cakep. Untuk menemani Anda Tuan. Kata-kata hari ini Romo. Ubur-ubur ikan lele. Bagus langsung. Nanti terakhir. Bapak sekarang dong. Sekarang kata-kata dulu awal-awal nih. Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Ayo kita bermisi le. Tapi sebelum bermisi mari kita bernyanyi dulu lah ya kan. Mau ajak piknik nih di hari Minggu buat semuanya ya. Pergi di hari Minggu bersama pacar baru. Kasihan deh nggak ada. Baik Vespa keliling kota sampai Binaria, hatiku jadi gembira. Sesampainya di sana, duduk dua-duaan, kata nenek itu berbahaya. Buaya, dengar lagu kita, kita menari bersama. Batang pohon kan kuukir nama kita. Tanda apa? Tanda sayang selalu. Tanda sayang selalu. Tanda sayang. Kasih hadiah nggak? Kasih hadiah apa nih? Selalu. Piknik dari Naif ya itu yang apa selalu terngiang di telinga gitu kalau dengar kata piknik, wah lagu Naif nih. Dan Naif gitu. kan tadi sebenarnya lengkapnya itu piknik 72. Piknik 72. Om Steve banget. Lagi-lagi. Iya, kalau kita piknik 2000-an. Nah, benar. Om Steve piknik 2000 mah kayak dodol, coy. Piknik 2000. Iya. Sebelah mana? Sebelah Wijen. Dodol. Hari ini kalau tadi yang ngasih kata-kata di pembukaan ubur-ubur ikan lele, mari bermisi le. Oh ada. Ini adalah seorang Romo. Yes. Makanya tadi ketika naik Vespa dua-duaan, tidak bisa, tidak boleh. Keluar jargon lama. Kesian deh lo. Kasihan deh. Bersama pacar baru, kasihan deh nggak ada. Tapi kita juga kasihan, nggak mungkin punya pacar baru. Iya juga ya. Yes, dan hari ini Bapak Ibu umat kita bersama dengan Pastor Boni. Ada yang baru kenal? Sama, kita juga pertama kali. Makanya kita mau kenalan dulu. Kalau saya sempat ketemu kemarin ini di Pratista. Oh, di Pratista. Karena memang beliau juga sekarang ini stay di Pratista untuk sementara ini. Tapi kalau tadi sempat ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan bisa agak lama di Pratista. Karena udah keseringan dikirim son. Oh, saking seringnya. Ya dikirimin kemana lagi? Dikirim. Oke, Pastor Boni sekarang berkarya di mana sih, Pastor? Saya sebagai tim retret di Rumah Retret Pratista, Tim Bandung. retret. Iya. Di Rumah Retret Pratista. Mendampingi retret anak-anak sekolah SD, SMP, SMA juga orang tua dewasa. Maka kemarin kalau Prabowo telepon saya bilang nggak bisa mendampingi retret. Iya, karena beda retret. Mau datang ke rumah Novi katanya. Iya. Gitu. Beda retret. Jadi gitu, berarti Pastor ada Boni di sana. ini mengawal Pastor Juju gitu, menemani. ya bersama-sama. bersama-sama lah beberapa. Bersama-sama. Beberapa pastor lainnya juga. Ya. Sejak kapan Pastor Boni? Saya sudah 6 bulan
baru dong. Baru. Masih lama. Masih lah. Kata Pastor Junjung, tenang aja. gua udah berapa tahun nih? Gitu. Tapi jangan selamanya di Pratista, itu nanti Ya, aja. kita kan nggak tahu. Aduh. Maksud Mas Urbo nih kalau Iya. selamanya di Pratista, berarti kan di belakang Pratista tuh ada kuburan, Iya, maksudnya itu. jangan. Bermisi dulu makanya. Berarti sebelumnya di mana, Pastor? Nah, sebelumnya saya waktu frater itu kan kuliah di Bandung. Aduh, ada satu tahun namanya tahun orientasi pastoral. Saya 1 tahun di Asmat di Papua. Oh, Oke, kita- parokinya Pastor Ferdinand kah sekarang? Iya, Iya. sekitar Oh, itulah. daerah Kita, situ. biar Sama. mudah mencernanya, kita pakai tahun nih. Itu Tahun. Oke, berarti dulu pentahbisan tahun? Saya ke Papua 2013 sampai 2014. Kemudian Gue selesai. pikir baru, ternyata udah lama. 12 tahun lalu itu. Iya, tapi itu kan dulu. Lalu saya tahbisan itu selesai kuliah lah S2 waktu itu 2016. Langsung saya begitu wisuda langsung dapat surat Mantap. ke Nias. Oh. Iya. Ujung ke ujung le. Ujung, Oh iya, ujung. Pulau Nias, Pulau Sumatera. Nias. Ubur-ubur ikan lele. Ujung banget, Le. Itu 2016 2016. Ya. Oke, berapa lama di Nias, Pastor? sampai tahun 2022. Berarti kurang lebih. bisa 6 lompat tahun. batu. Enggak semua dong. Enggak semua. Kalau bisa boleh kawin soalnya nanti. Jangan. Itu kan syaratnya. Syarat dewasa itu Makanya kan. latihannya nggak terlalu tekun. Takut jago. Nanti disuruh kawin. 6 tahun di Nias. Ya 6,5 tahun lah Sampai ya begitu. 2022. Ya, saya setahun kemudian ditabiskan jadi imam dan melanjutkan sekitar 5,5 tahun lah ya di sana sebagai imam Iya. di Pulau Nias. Sampai 2022 setelah itu? Setelah itu saya di Paroki Kristus Raja Cigugur. Ya. Oh, Cigugur. Mungkin sekitar 2,5 tahun di sana. Ya, Kemudian baru 6 bulan lalu terakhir saya di Pratista. Pratista. Wah, berarti Itu udah perpindahannya kalau boleh tahu nih Pastor, tergantung Bapak Uskup kah atau tergantung ke, apa namanya, memang ada kriteria tertentu kenapa Pastor Boni harus dipindah-pindah sana sini gitu. Ya, pertama karena memang setiap orang itu kan ada batas waktunya, Lalu juga kalau saya masih muda ya, lebih sering pindah-pindah nggak apa-apa karena banyak pengalaman. Mumpung masih oke. muda. Kamu masih muda, Iya, cari iya, banyak iya. pengalaman gitu kan. Kalau udah Tapi- kayak udah Om Sab susah. Wah, Makanya jadi komsos Iya. mulu. Apalagi yang jauh-jauh, wah itu tertantang di Oh, situ tertantang, kan, oke. menantang. oke. Ini berarti kita ngomongin temanya adalah bermisi. Ya, Bermisi, dan kalau pastor kan memang imam dan hidup selibat nih. Ya, betul. Tapi kita akan ngobrolin bermisi bukan hanya untuk kaum imam aja, tapi nanti juga awam pun mungkin katanya juga bisa bermisi nih. Nah, misi ini kan pastor sebenarnya sesuatu yang apa ya? Dibilang abstrak enggak, tapi misinya itu harus jelas. Nah, sebenarnya Ya. kalau untuk seorang pastor, misinya itu punya tujuan apa sih? Apakah misionaris itu pasti memperkenalkan kekatolikan atau sampai ke tahap pembaptisan mungkin? Atau mungkin Misinya menjala manusia, menjala manusia. gitu ya. Atau buka lahan kalau kayak di Asmat kan Nah. masih banyak hutan-hutan tuh. Betul. Buka lahan dulu di situ mau dibikin gereja. Misinya apa sih, pastor sebenarnya? ya. Misionaris nih. Jadi saya dulu juga sempat taunya misi itu adalah tempat yang susah banget gitu ya. Waktu saya seminari itu ada namanya Pastor Purwo OSC. Oke. Dia karena nggak pakai baju OSC datang untuk waktu ada namanya pelajaran aktualisasi imam. Ini waktu di Aktualita mana nih, imam. Pastor? Waktu di seminari, waktu Masih SMA. di mana? Wacana Bakti Jakarta. Oh, Jakarta. Oke. Nah. Kota nih, kehidupan Kota, nih emang ya. saya besar kan di Jakarta. Yes. Lalu seminarnya di sana. Lalu ada imam-imam yang macam-macam untuk ganti-gantian memberikan sharing Materi ya. ya. Dia cerita saya tugas di daerah ya di sana, dia nggak nyebut di mana, aku lupa. Pokoknya mau makan bakso aja mesti nyebrang laut katanya dia. Aduh buset dah. Dalam hati aku nggak mau nanti. Iya jelas. Teman-temanku udah pada bilang ini kayak gini nggak mau nih. Jangan di kota aja. Nah, besoknya bulan-bulan depannya OSC datang pakai Oke. jubah semuanya. Hidupnya membiarkan, lagunya bagus, pinter nyanyi. Nah, ini nih baru masuk nih. Ini Pas gua udah mau aku nih. masuk OSC baru tahu. Oh, ternyata pastor yang ini sama yang ini Yang sama. Berarti ada kemungkinan jauh juga dong. Iya, dan betul kemudian. Dan aku dikirim ke tempat di mana pastor itu cerita yang makan bakso itu susah. Ya, Itulah lautan. Pulau Nias tadi. Oh, iya. Pas saya inget-inget, kayaknya dulu aku nolak mau ke sini deh, tapi akhirnya ya nggak Iya. tahu ya, kehendak Tuhan saya ke Betul. sana. Tuhan tuh lucu ya. Lucu. Suka bercanda memang Son Kamu kadang-kadang. pikir kamu menolak, aku akan menuruti? Oh tidak. Ada jalan lain.
Saya bilang di situ ya di situ. Nggak boleh nawar. Berarti itu sekitar tahun berapa, Pastor? Seminari Seminari itu saya 2000 belasan ya? 2000 Awal-awal. enggak 2005 2006. Wow, 2005 2007 2006. saya lulus dan masuk novisiat OSC. Ya. Oh, oke. Itu masih di Jakarta tuh. Masih di Jakarta. Novisiatnya kan di Pratista. Oh, di Di Jakarta sampai tahun 2007 saya. Oh, setelah itu barulah mendapat banyak Iya. insight. Wah, Ya, saya pikir saya bosen di kota kan, maunya di gunung. di biara gitu kan. Gunung. Iya. Tapi bukan ke pedalaman juga kan. Ya kan gitu. Tapi Dari kita kota. nggak tahu tadi kan ya, betul. Dari kota ke gunung dulu di Pratista adem tuh kan, Iya. dingin kan. Dari situ baru tuh perjalanannya dimulai. Kan kalau permintaan dalam hati, Tuhan kalau boleh nih deket-deket aja dulu lah. Yang masih gampang beli bakso. Iya. Nah, kemudian waktu saya lulus S1 itu ditanya semuanya mau pada kemana. Nah, saya bilang saya keluar Jawa aja Pastor. Karena apa? Kalau biasa keluar Jawa itu nggak kesana lagi. Jadi kan cuma setahun Oh, nih. di awal aja. Iya, di awal aja. Saya setahun doang, ngasih setahun aja gitu kan. Kata Tuhan, pintar kodek dia pintar Tidak bisa kodek. Mau ngerjain gue. Akhirnya dari situ Akhirnya saya selesai kuliah S2 baru ke Nias, ke tempat lain yang jauh juga. Aduh. Begitu. Oke, dan sebenarnya kita kembali lagi ke konsep Bermisi, bermisi ya. ini. Iya, bermisi. Di saat awal-awal itu sebenarnya konteks bermisi itu apa sih yang Nah. Pastor tahu sebenarnya? Bermisi itu memang kalau ke daerah yang lebih 3T dibilang gitu ya. 3T. Tertinggal, terluar, dan termiskin. Tertinggal, terluar, Wow. termiskin. 3T. Nah, iya. Kalau 300T apa? Oh, wow. Kan 300 aja. Kalau 300T 20 tahun. 300 T. Oh, itu. Baru nyambung ya. Yang terbaru 191. Aduh. Kali 5, Mas. Oke, bermisinya berarti lebih apa? Nah, Pemberitaan. Biasanya ini kalau kita lihat, aku tadi cari-cari di Google ya. Iya. Mission itu the vocation or calling of a religious organization, especially a Christian, to go out into the world, keluar Oke. dari dunia dan spread its faith. Jadi mewartakan iman keluar dari dunia. Jadi kalau dalam gereja Katolik biasanya ada daerah yang disebut resmi sebagai misi, namanya prefektur apostolik. Oke. Sebelum Bandung jadi Kusupan tuh jadi prefektur apostolik. Itu Oh. mereka yang disebutnya misi. Berarti orang-orang zaman dulu pastor-pastor Belanda tuh ke Bandung masih tanah misi di Tanah Bandung. misi disebutnya, Oke. belum keuskupan. Nah, keuskupan artinya adalah yang sudah mandiri. Tapi di zaman sekarang juga banyak uskupan yang sebetulnya masih kekurangan tenaga pelayanan. Maka mereka biasanya meminta keuskupan lain ataupun juga kongregasi lain yang bersedia, yang mampu untuk membantu. datang membantu. Tapi pastor kalau misalnya kayak kita orang awam nih ya, tanah misi, kok bayangan kita tuh yang memang 3T tadi, terjauh, tertinggal, terluar dan Termiskin. Termiskin, iya. Nah, sedangkan juga kota yang memang belum ada tanda kutip daerah yang belum ada keuskupannya itu juga masih bisa dikategorikan tanah misi. Yang menentukan ini tanah misi atau bukan siapa nih, Pastor? Nah, sebetulnya kan kalau kita bilang namanya Yesus itu mengutus kita, Markus 16 ayat 13. Aduh. Pergilah ke seluruh dunia, Iya. beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Di Iya. situ kan berarti kan semuanya sebetulnya. Kemanapun ya. Cuman karena kami berkaul, jelas misi kami jelas. Misi itu kan sesuatu yang jelas. Itu adalah Terukur, sebuah target, tugas gitu. yang sudah disepakati bersama dan Terukur kita terukur juga. Hmm. Ya, artinya ada batasannya, mungkin ya, lalu dibicarakan, lalu diputuskan bersama. Oke. Nah, kalau saya karena sudah berkaul berjanji untuk taat, ya kemanapun diutus saya siap. Berangkat. Nah, OSC itu kan misinya adalah menghidupi komunitas dalam spiritualitas salib dan menjawab kebutuhan gereja. Jadi kalau ada keuskupan dimanapun yang minta, Harus. kita nggak bisa tutup mata begitu aja. Iya, Mungkin dipersiapkan dulu, kemudian nanti ada orang yang dikirim ke sana. Iya. Nah, di Nias itu misi OSC sudah sejak tahun 90 ya, dan di Papua lebih tua lagi, Iya. karena sudah ada sebelumnya. Nah, itu kemudian tenaga-tenaga dipersiapkan, pelayan-pelayannya dipersiapkan. Nah, tetapi itu hanya misionaris domestik istilahnya. Oh, Karena oke. kita sudah umum ya, hanya lokal. Lokal. Jadi dari kongregasi ini berarti ya yang
memberi yang tadi Nodi tadi tanyakan, ya pemimpin kongregasinya untuk nih berangkat ke tanah misi. Nah, apakah tanah misi itu pada akhirnya sudah jadi keuskupan itu butuh proses, dan apa yang membuat oke tanah misi ini sudah bisa nih jadi udah bukan tanah misi tapi udah keuskupan gitu. Itu ukurannya apa, Mu? Ya biasanya sudah ada calon-calon imam atau imam-imam yang berasal dari daerah itu. Sudah bisa mandiri lah. Mandiri. Hebat ya, tidak menikah tapi bisa melahirkan. Kan sesar soalnya. Oke, sabar Pastor. Saya tahu ini pengalaman pertama ke rumah Nani ya. Cuman kenapa nggak nanya dulu sama Pastor Juju yang udah sering kena sama kita? Saya nggak tahu kok sering nonton. Sering nonton ya. Iya nih ngomong-ngomong Pastor Juju, umat pada kangen Pastor Juju katanya gitu. Iya, udah mancingnya udah, yuk sini. Yuk jangan mancing melulu ya. Oke, berarti tadi kembali lagi ke konsep tanah misi. Iya, ada janji. Itu kan berarti udah, kalau kita bicara Nias kemudian Papua, itu tuh apakah sekarang masih tanah misi atau kategorinya sudah? Nah, kalau saya hayati sebetulnya kan sudah bukan tanah misi lagi karena itu sudah keuskupan mandiri ya. Tetapi kalau ini secara rohani saja, bahwa sebetulnya kita diajak jalan ke tanah terjanji, tanah yang dijanjikan, tempat yang dipilih oleh Tuhan, yaitu jelas adalah apa yang sudah kita putuskan di hadapan Tuhan. Misalkan saya berjanji imamat dan juga kaul ya. Jadi misi saya adalah berkaul. Ladang garapan saya adalah pelayanan saya gitu. Kalau yang udah menikah janjinya kan kepada istri. Betul. Ladang garapannya istri. Maksudnya maksudnya ya rumah tangganya. Rumah tangganya begitu ya. Betul. Bukan istrinya aja. Aman. Ladangnya maksudnya. Betul. Ladang di mana Tuhan berkarya di situ. Yes. Nah, jadi janjinya di mana? Janji pernikahan, entah itu dilantik di dalam pengurus apapun. Biasanya kan kalau pelantikan pejabat juga kan ada apa namanya? Kau sumpah dulu. Sumpahnya di situ ada rohaniawan ya. Itu menandakan bahwa sebetulnya itulah janji dia di hadapan Tuhan. Itu misinya dia. Jadi dia gue jadi MC kagak kaul dulu, coy. Kagak ini dulu. Otodidak. Oh iya benar. Ternyata setiap orang awam pun juga punya tanda kutip janji ataupun juga bisa bermisi di kegiatan sehari-hari mereka gitu ya Pastor ya. Janjinya dia. Baik itu di pekerjaan, kalau tekan kontrak juga kan itu tanda kutip udah janji gitu ya sama perusahaan, berarti kan harus ditepati dan dikerjakan sesuai dengan targetnya tadi. Iya, sesuai targetnya. Berarti kalau misalkan sekarang nih kita bicara misi diberangkatkan lagi, misalkan sekarang ada dari kongregasi mana tetap mengirimkan pastor, imam ke itu tuh. Walaupun daerah tersebut sudah bukan tanah misi tapi sudah mandiri, sudah menjadi keuskupan, lantas yang dimisikan apa lagi, mau? Apakah masih hal yang sama atau bahasa manajemen ya, tinggal di maintenance gitu, atau mencari yang baru lagi? Nah, misalkan di situ masih butuh bukan hanya tenaga secara fisik untuk di paroki, tapi sebuah spiritualitas. Misalkan ada kongregasi yang memang banyak ahli di dalam bidang keluarga atau ahli dalam bidang liturgi. Di situ butuh ahli liturgi untuk jadi ketua komisi liturgi atau komisi keluarga. Tapi itu kan tergantung kemampuan. Dan sebetulnya yang dikatakan tadi betul. Kalau di daerah itu sudah tercukupi, kita mencari daerah lain yang membutuhkan. Sekitarnya atau buka lagi. Bisa buka lagi. Jadi selama ini yang pernah sendiri ada isunya ya. Udah beberapa uskup yang meminta OSC untuk mendirikan paroki ataupun juga pelayanan di daerah-daerah lain selain di tempat yang ada. Tuntunnya yang daerahnya berat, bukan yang ringan. 3T itu tadi 3T itu lagi. Tapi mungkin karena kaminya belum punya tenaga. Kalau OSC sudah banyak, keterbatasan tenaga berarti. Atau misalkan di Sibolga sudah cukup, ya kita pindah daerah misinya, pindah. Termasuk misalkan kayak di Bandung, hampir sebagian besar imam muda OSC itu semua di luar Pulau Jawa. Betul, ini salah satunya Pastor Yung tuh kan dilempar ke bukan dilempar lah, kasihan dilempar. Dikirim, diberangkatkan. Diutus. Mohon maaf, yang bisa lempar Pastor Yung nggak sembarangan. Lempar. Nggak kuat. Iya, nggak sembarang orang. Cuman Bapak Uskup yang sanggup. Jadi sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi kan itu butuh persiapan, pasti juga butuh tenaga dan juga lain-lainnya. Karena nggak mungkin hanya ngasih orang juga. Kita harus support lain-lainnya kayak donasi begitu ya, finansialnya. Karena kan kita nggak mungkin naruh orang di situ tetapi tidak dihidupi secara baik ya, kesehatan dan lain-lainnya. Tapi pertanyaan umat, semua yang dikirim ke tanah misi itu tanda kutip dirawat nih sama kongregasi ini.
Ya dirawat. Justru Dirawat saya dengan merasa lebih apa ya, sejahtera kadang-kadang di sana itu. Wah. Oh, dalam konteks apa nih? Sejahtera dalam arti begini. Kalau di sini kan banyak godaan yang mau jajan ini, jajan itu ya. Oh, Mau iya. jajan apa, Mak? Mohon Iya. maaf. Ini ngomongin godaan jajanan. Makanan. Makanan. Cimol, Iya. gorengan. Iya kan, banyak seblak, godaan Iya, itu. iya. Di sana kan nggak ada godaan Nggak gitu kan. ada, Iya. nggak ada. Betul. Jadi duitnya kesimpan aja. Yang udah. ada kan saksang, BPK. Dan itu dikasih sama umat. Dikasih. dan Oh, dikasih iya. sama umat. Jadi apa pengeluaran kita itu aja, nggak Iya. banyak, nggak banyak godaan juga, nggak Oke. banyak tawaran gitu ya. Jadi sebetulnya menurut saya ya lebih enak juga. Lalu sebetulnya juga banyak bantuan sponsorship atau donatur juga ke daerah-daerah misi. Oh, Iya, gitu. iya. Mau sebenarnya kendala terbesar untuk pribadi mau saat ke sana. Sebenarnya kabarnya juga ada berkaitan dengan personal pernah kecelakaan. Ya, oh ya betul. Ya. Itu kejadiannya di mana dan apa peran umat di sana di kawasan yang kita pikirkan di benak kita nih Antah awam berantah gitu. 3T ini, wah rumah sakitnya gimana, Iya, betul. segala macam. Pernah kecelakaan sampai Bukan kecelakaan dulu ya, tapi yang pertama dulu ya. Boleh dua cerita ya. boleh. Nah, yang Ini pertama pas kapan itu nih? pas di Papua itu. Jadi kan saya menjemput Yes, teman Pak. saya, Pastor Ferdinand sorry, waktu di itu. Papua itu setelah Nias ya? Sebelum. Sebelum, sebelum waktu masih frater Masih saya. frater. Iya. Oh, Oke, di menjemput Papua nih. Pastor Ferdinand Iya, tuh. waktu Oke. jemput itu laut itu seperti karpet semuanya, rata ya. Rata. Wah, cerah lagi, Oh, cerah. bahagia ya. Oke. Cuaca Walaupun bagus. Cuaca sampai di bagus. sana teman saya Frater Ferdinand ini sedih. Kami memberitakan, ayo kita kembali ke Bandung, mama kamu meninggal waktu itu. Wah. Namanya Tiada. Nah, kita nggak pernah prediksi bahwa di tengah jalan ketika kita lewat jalur yang sama, ternyata jalur itu sudah berubah. Berubah, Hitungan menit. enggak jam lah. Oh, Berubah iklimnya. Iya, Jadi di situ badai, lalu air itu semua jalan mengarah ke muara dan mesin kita mati di situ. Ini kayak di film-film ya Mo ya. Di tengah laut nih, Mo. Tengah laut nih bener. Udah sampai ke tengah laut. Udah Kita nyampe. udah tahu tuh, aku udah viral karena sering orang tuh di sana tuh udah hilang di sana. Hilang. 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 Di situ tuh aduh kasihan. Pak Frater Ferdinand Pastor dia udah nangis. Terus saya juga udah tahu lah semua bayangannya Iya. ujungnya apa. Ini kondisi terburuk udah ngerti Udah lah ini tahu apa. lah. Tuhan pasti Dan di situ yang terbaik. ada pastor ya yang udah senior nemenin kami juga, pastor parokinya. Dia kan sudah senior, terus dia akhirnya dia bilang begini, ya inilah konsekuensi kita ke tanah misi kalau kita harus kehilangan semuanya. Saya sudah pasrah karena saya ya sudah mengalami banyak pengalaman. Dia udah studi ke luar negeri, dia udah mungkin juga pelayanan di mana-mana dan Iya. ini sudah 50-an usianya, dia sudah pasrah lah Dia gitu. sudah gitu. Dalam hati gue, ya lu udah pasrah. Gue belum ngapa-ngapain. Gue belum Masih 20-an ini. Aduh. Anda kamu sedih tapi ketawa juga. Benar. Aduh. Itu saya ngebayangin reaksi muka Pastor Boni. Ini mau senyum nggak bisa, sedih iya. Kalau kata orang Sunda seri koneng. Nggak tahu harus bermuka muka gimana. Akhirnya gimana Mo? Akhirnya tengah malam itu jam 8, jam Kompak 8-an. itu tengah malam. Enggak, jam 8 malam Jam lah. 8 malam. Sebelumnya memang ada speed yang lewat. Kamu pengen gas. Terus lewat speednya. Flare nggak ada. Nggak ada. Speed nggak ada. Itu kan ini speedboat. Oke, maksudnya nggak ada stok Nggak buat ngasih ada. kode itu nggak ada. Oke. Bensin udah habis. Lalu ada speedboat lewat ngeng, kita tek nggak jalan. Nggak Kedengeran. mau berhenti. Nggak mau berhenti dia. Tapi melihat sebenarnya. Ngelihat. Kita lihat tulisannya siapa? Pemkap Kabupaten. Pemkap ini tuh Pemkap. Punya Pemkap. punya Pemkap, dia nggak mau dengerin kita. Dia nggak mau ngelihat kita, nggak mau menolong. Ada alasannya nanti kita bahas Nggak terpisah tahu ya. lah. Oke. Bukan, maksudnya saya nggak tahu. Mereka mungkin Sedang ada Buru-buru sedang ada yang kesibukan, lain. Oke, buru-buru oke. begitu Iya. ya. Lalu yang menyelamatkan kami adalah seorang nelayan. Nelayan itu ternyata kenal kami pastor. Lalu dia bilang, Pastor ini saya harus ngambil bensin dulu karena saya juga kurang bensinnya. Kalau tambah orang di situ akan habis Iya. banyak. Kita Kena sama-sama iya kejebak nanti. sama-sama. Dan di situ dalam keadaan kami bingung dia masih bilang kepada kita, tenang aja Pater. Pater ini hamba Tuhan. Tete manis pasti lindungin Pater. Lindungi Pater. Aduh. Ini kita dikotbahin ini. Iya, dikotbahin. Datang dari seorang awam ya. Tenang Pater. Kayaknya kebalik deh Pak. Tete manis itu Tuhan Allah. Pasti lindungi Pater gitu. Saya antara mau percaya tapi ya takut juga. ngerti. Tahu perasaan seperti Dikala itu. pastor seniornya, saya sih udah pasrah. Terus dia bilang saya mau jemput istri dulu. Istri saya sedang hamil soalnya mau kembalikan ke kampungnya. Oke. Ya sudahlah kita
kita ya sudah Nunggu. Pater. Ya sudah. Ya Minimal sudah, udah Pace. tahu nih ada Iya. orang yang nolong. Kita tunggu saja sudah, kita pasrah aja. Memang kemudian hampir tengah malam dia datang dengan speedboatnya dan membawa bensin sudah lengkap. Pater, langsung saya antar Pater ke paroki pakai speedboat, ditarik speedboat kami tuh ke sana sampai. ditarik. Ternyata yang di towing nggak cuma mobil, iya. Pak. Speedboat. Itu tadinya mau pulang ke Bandung, jadinya Iya. pulang ke paroki. Dan ke paroki, lalu tengah malam itu langsung kami berangkat ke paroki di mana ada bandara di situ. jalur daratnya. Oh. Di situ kami bisa akhirnya berangkat ke Bandung. Ya, Tapi pengalaman itu kan pengalaman berjam-jam ya. Iya betul, ngerti. Dengan Hopeless. kemudian ketidakjelasan ini mau gimana? Iya, Sekalinya ada pertolongan lewat. Mohon maaf, nggak ada handphone kan, nggak ada sinyal kan? Nggak ada. Pasti nggak ada di Iya. ujungnya aja udah di parokinya kadang-kadang juga nggak ada. Nggak ada sinyal. Waktu itu ya, zaman tahun segitu. Dan ini membuat kita berpikir akhirnya, wah ternyata kita diselamatkan. Iya. Iya. Ini cerita diselamatkan. pertama nih ya. Cerita pertama. Cerita pertama ini yang Iya. kategori kecelakaan nih. Iya, ini sih bukan kecelakaan ya, ini lebih musibah aja. Dan kita tahu bahwa di beberapa tahun kemudian di tempat yang sama juga ada yang seperti kami. Oke. Ada 2 suster, 1 suster meninggal, yang 3 masih Meninggal karena hanyut. akhirnya nggak kuat karena hanyut dan malam kan makin tinggi ombaknya. Iya, lalu angin dan lain Kapalnya sebagainya. kebalik, perahunya kebalik. Waduh. Iya, beberapa kali juga orang juga kami udah tahu tempat ini tempat yang berbahaya Keramat, sebetulnya. Itu Iya. kayak segitiga bermudanya kawasan sana ya Nggak mau tahu ya. mungkin ya. Tapi Nah, itu kalau sama Pastor Juju mancing dia. Mancing. Jelas. Coy. Mancing. bagusnya gitu. Kalau Pastor Juju mancing. Ya hiu-hiu aja mah. Oke, itu yang pertama, kejadian Iya. musibah yang pertama saat Yang- bermisi di sana. Iya, yang kedua di Nias ketika saya ini bekasnya nih. Waduh, Patah tangan saya. lompat batu sih pasti ini kan. enggak. Bukan, gigit batu. Lompatin motor. Gimana kejadiannya? Saya nggak tahu karena waktu itu kan saya sampai koma ya. Jadi saya nggak tahu kejadiannya seperti Sempat apa. koma juga. Sempat koma 2 Oke. hari waktu itu. Ingatan terakhir Romo pas kejadiannya bagaimana nih? Saya waktu itu jadi waktu itu Mau saya reka ulang. di lampu merah ya saya. Naik motor. Iya naik motor. Oke. Lalu di situ ngeliat ada mahasiswi saya. Pastor, oh iya, oke, jalan dulu ya, pulang dulu yuk. Saya jalan udah lupa. Gelap aja. Saya Sadar-sadar. pokoknya taunya itu saya ngeliat ada cahaya putih. Lalu ketika saya terbangun di situ saya melihat ada suster-suster dan juga beberapa pastor mendoakan saya. Oh, sedang didoakan. Iya, sedang didoakan. Kondisi bangun. Kebetulan suster-suster itu suster-suster kontemplatif. Ini kan nggak boleh keluar ya. Iya. Mereka keluar untuk mendoakan saya. Terus ada pastor OSC, Pastor Matias. Lalu ada juga yang sekarang jadi uskup tuh, Monsinyur Franciscus Sinaga. Nah, dulu dia kan pimpinan kami di sekolah tinggi. Nah, setelah itu aja saya bangun, saya tahu kenapa ini. Ada Pastor apa nih? ini kecelakaan. Tenang saja, Pastor. Waktu itu kalau tidak bangun mau disewain pesawat, hanya bisa caranya disewain pesawat ke Singapura langsung. perawatan Sekarang lebih dekat ambulan. dari Nias ya. Iya, Berarti ini di rumah sakit Nias di rumah tetap sakitnya. ya? Iya, karena sana kan minim ya. Iya betul. Jadi nggak berani diterbangkan kalau dia belum sadar. Oke. Nah, ketika itulah saya sadar, saya bangun. Wah, ketika saya belum sadar itu saya merasa ada cahaya dan juga suara banyak orang ya. Ketika saya terbangun mereka sedang mendoakan saya. Lalu ini benar atau enggak ya? Ada seorang pastor kemudian yang punya penglihatan cerita, wah kamu itu dulu udah nangis-nangis di depan pintu katanya. Nggak tahu pintu apa. Dulu tuh maksudnya saat Waktu Saat lagi- kejadian Koma itu berapa lama, maaf? 2 hari. Oh 2 hari tidak Iya, sadar tadi. Oke, iya. terus. Sampai ada pastor yang datang ke keluarga saya di Jogja Ngasih info. untuk ngasih info dan menenangkan. Akhirnya ya kalau emang sudah nggak bisa diselamatkan, kita pasrah saja sama Tuhan, bilang gitu ya. Ya, tapi pastor itu bilang, tapi pastor itu selamat karena menurut dia ya kamu masih ada waktu, dikasih kesempatan untuk kembali ke dunia, katanya gitu lah. Second life. Kembali ke dunia. Jangan-jangan Tuhan bilang gini, ini baru 1 tahun tahbisan nih, biaya tahbisan, biaya jadi pastor lebih mahal nih, belum balik modal. Benar. Katanya 1 M jadi pastor Benar. itu kan. Jadi ada malaikat yang di sana tugasnya Baru akunting. Son, tugasnya akunting tuh malaikat. Ini kayaknya Pastor Boni kalau kita panggil sekarang nggak balik modal. Iya, benar. Gimana malaikat? Bentar, ceneng. Elah, ini harus balik dulu nih. Jauh banget ini, tekor. Tekirim lagi aja. Ternyata di dunia lebih tekor lagi. Tapi di dunia kan tekornya Nggak terlalu, iya. duniawi. Duniawi. ya Bisa kan? dihitung lah. Kok koma tapi bisa kondisi cuma ini?
Akhirnya Yang ceritanya kena apa? bukan cuma ini, tapi dulu tuh banyak sini ke kepala sebetulnya. Jadi ceritanya Cerita apa tuh? apa? Kenapa Romo Kata ditabrakkan? orang gimana? Katanya sih begini, saya naik motor tabrakan begitu. Begini tuh sorry. Ini saya ini motor jadi serempetan, lalu kepala Romo saya jalan? iya naik motor Oh. saya, kepala saya Diaduin. masuk ke got. Oh, kepalanya masuk. Nah, dan waktu itu orang ngira sudah mati, jadi nggak ada yang berani nolongin karena kan susah Iya. kan Masuk kalau di got, iya. Iya. Terus kalau Tidak cedera di bergerak. kepala kan repot ya Iya, ngangkat. nggak iya. bisa ngasal. Kalau orang nolongin dia akan jadi saksi polisi nanti. Males juga Iya, bias kecenderungan orang gitu ya. Akhirnya itu ternyata tabrakan. Fix. Tabrakan. Eh. Yang nyelamatin saya ternyata waktu itu adalah seorang pendeta. Dia tahu pernah ngeliat wajah saya karena saya kan di sana Familiar. banyak Protestan juga, kita Iya. sering acara sama pendeta. Oh ini pastor ini, langsung dia telepon dan saya dijemput dari paroki sana dibawa ke rumah Rumah sakit. sakit. 2 hari itu mau. Di rumah sakit bisa seminggu, kemudian baru terbang ke Bandung dioperasi. Oh, operasinya Bandung. baru di Bandung. Iya kan nggak ada mereka main operasi. Aduh, berarti Nggak di ada sana tuh operasi. minim sekali. Iya dulu begitu. Sekarang mungkin udah ya. Tahun berapa lumayan. maaf? 2018. Enggak lama-lama banget ya Not ya. Artinya Iya, maksudnya mudah-mudahan baru-baru juga. perkembangan dunia medis di sana semakin inilah ya. Iya. Karena Lalu tahun depannya satu lagi di sini. Ya Iya. ampun Tuhan. Kalau yang ini karena aku kebanyakan karya kan kesana kesini ngantuk. Waktu malam naik Lelah. mobil jam 10, saya nggak tahu mobil itu masuk ke dalam parit. Ini hubungannya sama got mulu nih dari tadi. nih maaf nih ketawa ya Bapak Ibu umat ya. Tapi terlalu sering ini. Lalu tangan saya kebanting ke pintu dan pecah tulangnya. Sempet Oh, tulangnya pecah. tulangnya Pakai pecah. pen berarti setelah itu pakai Kacanya enggak. Sorry. Untung aja. yang Untung mobilnya pecah, yang pecah mah biaya. Pecah. untung kacanya nggak pecah ya. Tapi Untung kacanya enggak itu sendirian mau kejadiannya. Sendirian, Enggak jadi bawa tuh orang di Nggak samping. bawa orang. Saya tahu saya udah tidur waktu itu. Kok tiba-tiba suara gede-gede. Skip, iya, Oh iya itu saya lagi di mobil baru ingat saya. Dan pas bangun saya orang udah kumpul di situ rame-rame. Saya tangan sudah senglek begini. Walah. Ya udah akhirnya saya penyembuhan. Nah di situ saya setelah dioperasi di Borromeus, saya kata dokternya ini pasok susah untuk kembali dan tangan saya drop hand begini terus. Oh. Lalu saya kan bisa ngasih berkat gimana ngasih berkat masih begini. Atulah. Begini nanti dikiranya. Iya. Atulah. Jadi omongan umat, ih pasturnya gitu. Padahal ngondek, padahal bukan. Padahal cedera Bu. Iya. Kalau saya sama Sony ngondek begini, mungkin kami sedang dibayar pada saat itu. Iya. Ngemsi Ada kepentingan. Iya. Akhirnya Jadi saya izin, saya kasih berat pakai tangan kiri. Tapi kan nggak enak juga begitu kan. Akhirnya saya berdoa, Tuhan kalau memang tangan ini kau berkati, ya terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan waktu itu saya pengen ya udah saya balik aja lagi ke Nias dan saya berdoa di sebuah taman doa di mana dulu saya berdoa ketika saya mau ditahbiskan sebelum berangkat. Dah di situ saya merasakan bahwa ya mau bilang mukjizat juga saya nggak bisa pastikan, tapi di situ saya diberi kekuatan. Sebulan saya belajar naik motor langsung. mau udah jangan dulu. Gitu. Udah diantar aja, saya antar. Saya pesenin Iya, persis. ojol. Mereka pada bilang gitu, tapi saya bilang saya mau coba. Semakin saya berani mencoba, Iya. ternyata saya makin bisa lagi. makin pede ya. Semoga nggak jatuh lagi. Nah, Iya, tapi nggak apa-apa sih, kan minimal kalau misalkan udah jatuh ada apa namanya? Yang penting harus bangkit lagi udah gitu aja ya kan. Iya. Nggak boleh udah jatuh terus udah deh. Dan Iya. kan sekarang jadi ada pos baru, pos driver. Daripada pos rumah sakit, mending gua tambah driver deh. Bulanan. Oke, artinya mau bermisi ini punya tantangannya sendiri. Ada tantangan. Termasuk untuk Pastor Boni sendiri dengan pengalaman 2 kali saat sedang bermisi juga. Artinya di balik tantangan ini sebetulnya ada sesuatu ya, ada rahmat Tuhan. Artinya tantangan ini semua dapat kok, semua Ya, ada. ya. Nah, yang saya rasakan satu lagi yang saya rasakan bukan ketika saya terluka ya, ketika saya mengunjungi. Jadi kan saya harus mengunjungi ngasih komuni ke seorang ibu waktu itu. Ibu itu udah tua usianya sudah sekitar 60 tahunan. Lalu dia tinggal di sebuah rumah yang mungkin 5x5. Wow. Di situ dia mandi, di situ dia makan, di situ dia buang semuanya. Dan hanya sama 2 anak. Dia udah kanker payudara di sini. Kemudian sudah ada ulat-ulatnya gitu kan. Wow. Nah, kami datang sama suster CB ya, yang biasa keliling bantu merawat. Kadang-kadang saya mikir juga, yang penting kasih komuni udahlah, suster. Jangan. Itu orang sakit. Kita rawat. Wah, saya ngerawat itu. Ya, saya cuma bantu sedikit aja. Kan masih agak jijik-jijik gitu kan. Takut saat juga itu. kan.
Tapi artinya ibu itu kita rawat berkali-kali. Hingga akhirnya ketika terakhir dia udah makin menyebar, dia udah lemah. Saya nggak tahu kondisi kamarnya itu bagaimana, entah kotorannya banyak ataupun apa semuanya. Lalu saya kan ngasih komuni, nggak enak saya mau bilang semoga Yesus memberkati dan sebagainya, terlalu apa ya, naif tadi kata-katanya. Betul. Nah terus akhirnya saya bilang aja, ibu kuat ya, yang penting ibu tetap percaya, udah itu aja. Ternyata dianya malah bilang begini, pakai bahasa daerah nih Asia, tidak pastor, saya tidak takut, itu Tuhan Yesus, dibilang gitu. Wih, dia malah bilang begitu. Saya bilang, wow, ini entah mengapa, dan minggu depannya ibu itu meninggal, meninggal dunia. Jadi saya merasakan bahwa seperti tadi, saya diingatkan oleh Tuhan, kita walaupun masuk ke daerah, keluar dari zona nyaman, ya keluar dari daerah dunia kita seperti tadi, tetap di situ ada kehendak Tuhan yang mau disampaikan kepada kita. Ada sesuatu yang mau message dari Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan ini yang mau disampaikan, bahwa kita jangan takut untuk keluar daerah. Nah, ini ternyata setiap kejadian yang ada ini kan selalu ada hikmahnya gitu ya Pastor ya. Dalam artian kayak baru nyadarnya mungkin setelah beres kejadian nih gitu ya, atau terlambat gitu. Kalau pada saat kita dikirim, pada saat kita bermisi di tempat tertentu, itu kan juga kadang belum apa-apa sebagai manusia pasti dipikir, aduh susahnya begini. Benar nggak Pastor secara manusiawi? Di sananya saya merasa susah. Saya baru happy ketika di sini, bukan karena sudah pindah ya. Tapi sekarang kalau ditanya kemanapun, saya siap ke tempat yang kemarin. Karena sudah mengalami. Makanya kayak lagunya Hi-Fi kan. Apa? Nahkoda hebat tidak akan lahir dari lautan yang tenang. Iya benar. Harus ngalamin dulu badai-badainya. Jadi kita dapat hikmah sesuatu nih. Set, dan itulah yang pengalaman seorang Pastor Boni di dua daerah yang ada 3 T-nya tadi. Udah gitu bukan hanya saat bermisi di sananya dalam mewartakan firman ya, tapi yaitu luka fisik, kemudian cedera, harus dibawa ke sini, balik ke sana, dan menemukan hal-hal tadi. Awam tuh, apakah kita yang awam ya? Kita tuh jadi diingatkan juga sih pada akhirnya. Tapi kekuatan itu datang dari mana sih? Mau saat kita ngerasa nggak bisa. Oh, apakah kita harus selalu mengalami masa buruk dulu untuk kita akhirnya bisa bermisi gitu, Mo? Iya, saya juga sering bertanya dengan gitu, Tuhan kenapa aku begini terus gitu ya. Sering patah, bukan patah tulangnya fisik ya. Tapi memang sering lagi. dua kali. Di daerah misi itu lebih banyak patah harapannya. Karena mau tidak mau seorang imam itu pasti dipengaruhi oleh bagaimana latar belakang hidup menggereja. Saya kan besar di kota Jakarta. Ya gimana gereja udah berkembang begitu bagus, sudah begitu tapi pulang misa minggu banyak makanan, jajanan, minimal lumpia basah ada. Umat sudah begitu paham dengan berbagai aturan dan juga ini gereja. Tapi kan di daerah-daerah yang seperti itu belum. Nah, ketika kita merasakan seperti itu, memang kita tidak menyadari. Tapi ketika kita sudah melewatinya, saya baru tahu, oh ini ternyata kehendak Tuhan. Kalau saya nggak mengalami ini, ya saya nggak akan punya pengalaman berharga ini. Kalau kata pendiri saya dulu di sekolah kan di sekolahnya CB di Tarakanita, dan seorang pendiri mereka, suster siapa lupa namanya. Nah itu mengatakan dalam itu mereka, ya Yesus berilah aku bagian dari deritamu. Jadi sebuah karunia ketika kita tuh ikut serta dalam salib Tuhan Yesus. Dan saat itu juga saya dikasih tahu akhirnya, oh kenapa saya diarahkan oleh Tuhan masuk ke OSC. Karena di situ saya menemukan salib-salib. Saya bersyukur mendapatkan salah satu bagian dari penderitaan dan salib Tuhan Yesus. Dan itu membawa, saya percaya itu membawa semangat, membawa harapan, membawa cahaya. Malah jadi berkah tersendiri. Malah jadi berkah dan pengalaman yang tidak semua orang bisa dapat. Sehingga kalau saya mengalami apa yang lebih berat dari itu, saya sudah mulai bisa. Itu aja bisa, apalagi di Bandung gitu kan. Nah misalkan di Bandung, dalam hal beratnya ya. Pastor, ini kan balik lagi, Sony tadi bilang secara awam gitu ya. Kita pun secara awam umat nih terutama, ini kenapa sih ini pastor dikirim-kirimin melulu, padahal di Bandung juga kurang nih katanya posisi pastor. Kadang satu paroki cuma punya berapa, malah dikirimin keluar nih.
ada yang mau disampaikan Nah, tentang itulah. pendapat itu? Semoga saya ini mewakili para pastor lainnya ya. Memang saya juga sempat bertanya kenapa ya? Jangan-jangan ada yang bilang dibuang gitu kan? Kayak tadi Dibuang. kan. Oh, alah. Emang ada yang ngomong dibuang? Seakan-akan gitu. Ada 1-2 mungkin ya menganggapnya begitu atau merasa terbuang begitu kan. Tapi ternyata enggak, karena itu tadi. Justru itu namanya misi, keluar dari zona nyaman. Yang Yesus katakan adalah mengutus bagai domba di tengah serigala, begitu ya. Serigala itu bukan berarti jahat, tapi sebagai sesuatu yang berbeda. Dan yang Yesus katakan, percayalah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, jadi kita diutus ke seluruh dunia. Nah, itu yang membuat saya akhirnya kalau nonton film Silence tuh, ada film Silence itu juga menguatkan saya waktu itu. Bagaimana misionaris di Jepang pertama kali menanamkan itu kepada mereka. Dan yang buat saya menjadi nyaman akhirnya, saya belajar tentang spiritualitas orang baru atau orang asing lah. Spiritualitas orang baru. Di mana kita berada, kita menjadi orang yang baru, orang yang asing. Orang asing atau positifnya orang baru lah begitu. Sehingga di situ kita belajar, di situ kita egaliter, di situ kita bisa belajar mengenal orang di sekitar kita. Saya diutus bukan berarti kemudian saya menguasai atau menjabat di situ, tapi saya di sana untuk belajar untuk melayani. Sehingga kalau spiritualis ini hidup dalam diri para imam lah minimal ya, atau minimal para pelayan gereja, sehingga mereka tidak tanda kutip ya jago kandang. Iya. Mentang-mentang ini di tempatnya atau di daerah yang dia sudah menguasai, lalu dia bertindak seenaknya. Akamsi. Atau karena merasa mayoritas. Karena saya juga nggak pernah merasa di daerah mayoritas. Saya di Jakarta, saya se-RT itu saya sendiri yang Katolik, ya kan. Saya masuk ke sekolah saya sendiri yang kulitnya hitam. Kalau itu nasib mungkin ya, suratan takdir itu kan. Terus saya masuk WC isinya seluruh dari Sabang sampai Merauke semua, gitu kan. Lalu saya tugas di Nias, jelas itu berbeda kultur dan berbeda budaya. Saya tugas di Bandung juga mungkin tidak beda jauh lah begitu suasana-suasananya. Jadi saya tidak merasa bahwa saya harus berada di daerah di mana saya punya banyak massa atau mayoritas gitu kan. Justru di situ saya bisa belajar menjadi bagian dari hidup orang lain, belajar dari tadi masuk ke pintu, masuk ke dunia yang Tuhan kehendaki. Kalau buat kita awam ya, tanah misi kita adalah tempat kerja kita. Karena di mana kita harus bisa bertugas, berkarya. Bisa menjadi seorang pengikut Kristus akan terlihat dari perilaku kita. Jangan korupsi. 300 T. Maksudnya ya tanah misi kita ini kan seringkali awam kita berpikirnya tanah misi adalah buat bermisionaris di daerah gitu. Sedangkan mungkin buat kami awam mencoba mengartikan ya tempat kita bermisi adalah tempat kita beraktivitas, mencari nafkah misalkan, untuk keluarga, untuk menjabat di jabatan tertentu ya mungkin itu yang kita harus selalu bisa melihat. Di rumah mungkin kita nyaman, kita sebagai sosok yang gua kenal keluarga, anak, istri gitu ya, suami. Tapi apakah di kantor kita juga bisa menjadi pribadi yang mencerminkan itu juga? Ini bahkan terjadi nih, Son, di keluarga. Ceritanya ketika si anak mulai mau masuk dunia kerja, tapi keterimanya di daerah lain. Kadang orang tua juga suka, duh nggak usah deh, udah di Bandung aja, udah nggak usah di Jakarta aja misalkan, nggak boleh jauh-jauh dan lain sebagainya. Padahal itu adalah peluang juga untuk memang bisa menunjukkan, tadi dibentuk tadi, ya dan juga nambahin skill juga dan ya. Kamu ada tanggapan? Itu juga saya waktu itu mendalami di tesis waktu itu ya. Jadi ada pertemuan uskup-uskup se-Asia di Bandung tahun 90 waktu itu ya. Itu ada deklarasinya sehingga mengatakan bahwa gereja di Asia misinya itu 3. Kepada agama lain, kepada budaya lain, dan kepada kemiskinan. 3 dialog gereja. Kepada budaya, kemiskinan, dan juga agama lain. Jadi kalau tidak bersentuhan dengan itu gereja, mohon maaf ini hanya membangun menara gading lah istilahnya. Tidak mau terlibat keluar, tidak mau melihat dunia luar. Nggak mau kotor lah tanda kutip kakinya. Tanda kutip yang nggak ada gunanya maksudnya gitu. Nah, maka misi itu adalah sesuatu yang seperti Yesus katakan, lebih baik buntung sebelah tangan tapi masuk kerajaan surga daripada utuh dicampakkan ke dalam neraka. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh menolak
saudara-saudara kita dari luar yang mungkin harus mau tidak mau bersinggungan dengan kita. Iya. Entah itu budayanya. Lalu yang kedua begini, di daerah manapun juga ada misi akhirnya. Coba sekarang karena arus urbanisasi begitu besar, sekarang kota besar terutama di Pulau Jawa itu umatnya bukan sebagian besar lagi orang-orang dari Pulau Jawa, justru dari luar Pulau Jawa. Dan itu dengan budaya dan tradisi menggereja yang berbeda-beda, sehingga wajar kalau di daerah ya, karena tuh pastor datangnya 3 bulan sekali, ya udah datang di situ langsung kursus persiapan pernikahan, di situ langsung persiapan baptis, langsung lah nikahin baptis selesai. Terus berminyakan langsung. Mumpung ada pasurnya. Iya. Tahan dulu ya, pasurnya masih bulan depan. Iya, jangan mati dulu. Kalau di sini kan apa-apa harus persiapan artinya Sabar. belum saatnya. Belum saatnya ini jatuh. Kalau udah di kota kan peraturan gereja banyak begitu ya. Artinya bukan berarti kita harus ngikuti mereka, enggak juga. Artinya juga artinya kita tahu ketika mereka itu menuntut di daerah saya tuh dibaptisnya cepet, di daerah saya tuh dinikahinnya cepet. Persiapannya cuma berapa hari doang, kok di sini lama. Ya kita harus bantu menjelaskan dengan bahwa ya itu kan di sana bagaimana. Kalau langsung pastornya bilang nggak boleh, pokoknya kalau nggak mau nggak usah. Nah kayak gitu ya nggak usah. Akhirnya kan saya dulu belajar tentang misi, ya itu adalah masuk melalui pintu mereka, keluar lewat pintu kita. Gimana tuh maksudnya tuh gitu ya. Jadi pakai bahasa mereka pendekatannya. Itu akulturasi segala macam juga bisa akulturasi begitu akhirnya. Karena tapi you follow my rules gitu ya. Pada akhirnya ya kesepakatan bersama. Dan tahun ini kita punya sosok ini nih, Luce ini mencoba membuka wawasan kita bersama, terutama awam, bahwa ada sosok yang menjadi inspirasi untuk bermisi. Kita pernah ngebahas ini Anot ya dulu dengan beberapa elemen-elemennya, mulai dari rosarionya, kemudian lambang seperti perahu yang ada salibnya, sepatu yang kotor pun ini juga menjadi simbol. Lalu tongkatnya itu juga untuk membantu perjalanan. Betul, gitu warna kuning bukan mencerminkan partai, karena kita tidak karena kuning ini lebih mencerminkan tim favoritnya, Borussia Dortmund. Tapi ada juga yang warna merah, teman-temannya dia kan ada yang merah, hijau, ada biru, dan berkulit warna gelap juga ada. Nah, mau ini sebenarnya akan menjadi inspirasi Luce ini kalau kita menghayati sebenarnya. Kita jangan lupa bahwa kita punya sosok ini untuk menginspirasi kita bermisi juga. Baik yang rohani maupun juga yang kehidupan pribadi ya. Kehidupan pribadi. Punya misi juga. Betul. Nih. Ada pandangan apa nih, Mbak? Ada informasi apa bahwa Luce ini ternyata memang kalau kita kesulitan apa sih makna bermisi, cari tahu deh, karena Luce ini bisa mewakilkan itu semua ya, Mbak. Iya. Dari Luce aja namanya adalah cahaya atau pengharapan ya. Dari situ kita melihat sosok ini adalah sosok seperti kita dalam perjalanan hidup ini ya. Entah banyak lumpur-lumpur dosa dan juga banyak kesulitan. Butuh penyangganya cuma kayak begini, jalan kaki. Tapi ingat, kita diperlengkapi oleh salib, diperlengkapi oleh pakaian yang hangat, dan teman-temannya dia. Itu jangan lupa. Bukan sendirian ada dia dua berjalan. Sosok lagi ya. Iya. Maka kalau kita masuki pintu suci, kita diajak tadi misi itu masuk ke dunia lain untuk mewartakan imannya. Jadi ketika kita memasuki pintu suci, berziarah ke pintu suci bersama Luce dan teman-teman ini, jelas di situ kita masuk, pintu itu adalah Yesus sendiri, jalan Yesus. Sudah pasti akan becek-becek jalannya mungkin. Mungkin banjir kayak saya kemarin. Betul. Teman-temannya juga mungkin tambah yang lainnya yang jahat-jahat mungkin, bukan temannya dia, maksudnya orang lain ya. Suasananya tidak mudah, tetapi sekali lagi kita diajak berjalan bersama. Kita masuk lewat pintu yang adalah Yesus. Kalau pintunya aja pintu Yesus, masa kita masuk ke pintu ke jalan yang salah? Tapi, kalau pintunya pintu rumah sakit, nggak akan masuknya nanti ke hotel kan gitu kan? Tapi ini ya kadang tantangan juga kalau kita ngomongin bermisi buat kita awam. Kita lihatlah contoh adik-adik yang mungkin masih ada di bangku sekolah nih. Kita aja dulu mencoba melakukan hal yang benar, so suci lo, cari perhatian gitu. Belum bullying zaman sekarang kan di medsos kenceng. Betul. Lu sok bener dan lain-lain. Ini tuh kalau kita mungkin yang menonton juga ada adik-adik kita nih, mereka mungkin menemukan tantangan yang kita mungkin obrolannya adalah sesuatu yang saya nggak bilang abstrak ya, tapi tantangan itu mungkin buat kita yang orang dewasa kita bisa ngukur. Tapi adik-adik yang masih dengan
saya yang simpel aja deh, saya nggak mau nyontek, terus teman saya ngeceng-cengin gitu. Itu kan sebenarnya ada misi-misi awam yang dilakukan dari hal-hal kecil gitu, Mo. Kira-kira adik-adik ini harus punya mental seperti apa sih, Mo? Apa yang harus jadi bekal mereka untuk mau bermisi dari hal-hal simpel di lingkungan mereka sendiri? Iya, memang itu akhirnya bermisi kita adalah mau dikatakan suara kenabian. Suara kenabian itu seperti Yohanes tuh berseru di padang gurun dan akhirnya diomongin aneh-aneh dan akhirnya dipenggal kepalanya. Tapi kita tahu Yohanes itu bukan hanya santo di dalam gereja, tapi diakui juga oleh sebagian sekte orang Yahudi. Sampai sekarang masih ada pengikutnya. Artinya dia mempersiapkan jalan sama seperti bermisi. Maka untuk adik-adik ya, saya juga belum kepikiran gimana ngomongnya soal suara kenabian tadi. Yang jelas suara nabi itu bukan berdasarkan banyaknya yang ngikutin dia, tapi berdasarkan benernya dia. Benernya dia. Bisa dibilang suara hati juga, Mo? Iya, dia dengar dari suara hati dan dia dengar dari permenungan dia bersama Tuhan. Dia akan tanya kepada Tuhan apa yang, kalau saya sering kasih tau ke adik-adik sampai kapanpun jangan lupa kalau tiap pagi tanya, Tuhan apa yang harus aku lakukan hari ini? Tuhan apakah yang telah aku lakukan itu benar atau salah? Mungkin kita nggak bisa langsung menjawab, tapi kalau kita tanya itu tiap hari, saya percaya ada cahayanya nanti Tuhan akan memberi jawaban. Dan mungkin jawabannya tidak akan langsung ada suara ya adik-adik ya. Iya, tidak selalu. Nggak kayak di film-film. Betul. Dan gimana cara mengenal suara Tuhan? Salah satunya rajin berdoa, membaca kitab suci, berdiskusi dengan teman-teman yang sefrekuensi, atau tanyakan apa yang ada di isi kepala kita ke orang yang tepat ya, pastor, imam, mengaku dosa ya gitu-gitu, karena itu dia. Tidak semua orang dikaruniai dengan jawaban langsung dari Tuhan. Tapi ini menarik sih, Son, yang tadi pastor bilang bahwa ya nggak cuma buat adik-adik sebenarnya, buat sama orang dewasa pun juga boleh dong. Kalau kita pagi-pagi berdoa, Tuhan hari ini saya harus ngapain? Betul. Dan kemarin yang gue lakuin bener atau enggak, itu kan boleh jadi pertanyaan refleksi setiap hari ya, Mo ya. Akhirnya gitu. Nah, ini menarik lagi, berbicara misi, berbicara awam, berbicara adik-adik, berbicara mereka yang juga mungkin punya level agamanya di atas saya dan Sony jauh gitu. Kadang ada beberapa yang bilang bermisi itu harus menjala manusia. Ini takutnya salah kaprah nih. Goalsnya adalah apa? Orang lain gitu ya kadang ya. Login baru. Padahal orang tersebut mungkin sudah punya agama. Gitu ya. Sesuatu dia yakini. Udah ikut aja ke gereja saya. Dan lain sebagainya. Saya kan sedang bermisi, saya kan sedang menjalankan misi saya. Biar mengkatolikan orang-orang atau beberapa dengan cara yang pandangan saya cukup, nggak bilang ekstrim ya, tapi cukup frontal. Betul. Kalau kita tinggal di negara kita Indonesia sekarang, sepertinya untuk preaching di tengah jalan kita bisa diboyong ya, bisa digelandang ya. Tapi di beberapa negara banyak yang bermisi ini cukup frontal. Ya, di pinggir jalan, membaca harinya sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, apakah tujuan goalsnya yang lo dikatakan itu adalah untuk new recruitment? Nah, saya juga merenungkan itu kemarin-kemarin tuh. Saya melihat dari Injil Matius 10 yang antara bab 5 sampai juga pas banget ya. Ayat 22. Enggak, di sini ayat 11. Di awal-awal. Setengahnya yang lu Jadi Yesus berkata, aku mengutus kamu bukan kepada orang Samaria dan bangsa-bangsa lain, tetapi untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Artinya apa? Dan ketika kamu tinggal di suatu rumah, kamu diterima, disitulah kamu tinggal dan mewartakan. Artinya kita sebetulnya, saya menyadari kita nggak perlu diutus untuk menglogitkan orang lain. Pertahankan dulu aja yang ada. Saling menguatkan yang ada, saling menguatkan. Di mana kita diterima, kita juga saling menerima. Di situ saya percaya Tuhan akan bekerja di situ. Orang akan melihat, oh ini solid, oh ini bisa saling bersama-sama, bisa saling menguatkan. Ketika dia lemah di bangsanya dia atau di agamanya dia akan lihat kita dong, kan lihat dia kuat. Secara pribadi, secara kelakuan kita, secara kelakuan kita, bukan hanya kita baik keimanan kita sama Tuhan. Betul. Jadi kesaksian yang ditampakkan lewat kebersamaan kita, yaitu mulainya dari iman pribadi ya, jelas. Lalu kebersamaan kita. Kalau orang lain lihat di mana ada orang Katolik, di sana
ada kesejahteraan, kok di sana orang sekitarnya itu walaupun bukan Katolik ikut terbantu, kok di sana damai, nggak pernah ada aneh-aneh, parkiran juga nggak pernah macet misalkan gerejanya ya. Pedagang-pedagang mungkin, yang which is nggak mungkin. Kalau kuliah kan cuma minggu aja. Oh iya. Pedagang-pedagang di sana disapa lah. Mereka siapa sih? Oh ternyata orang Katolik atau orang Kristiani, nggak hanya Katolik ya. Artinya dia terlibat di dalam komunitasnya dengan baik. Saya sering diskusi dengan para pendeta. Ada juga pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa betul Katolik itu bagus. Saya melihat hampir sempurna begitu. Tapi ya saya dapat panggilan untuk setia di komunitas saya. Saya katakan itu betul, Bapak. Karena memang Tuhan minta kita untuk tinggal di situ sampai kita diterima, sampai kita diusir maksudnya gitu ya. Di situ kita diterima. Selagi kita diterima dan kita di sana adalah bagian dari kita, ya disitulah kita bermisi. Disitulah janji kita. Tapi itu Pastor yakin kalau sampai Bapak Pendeta itu ternyata merasa tidak diterima di lingkungannya, mungkin akan masuk Katolik. Yakin nggak Pastor? Itu panggilan personal. Makanya kan ada istilah lagu yang nearer my God to thee gitu ya. Semakin dekat padamu. Dan kadang ya gue juga ini sharing aja. Kadang doa gue tuh Tuhan semoga orang lain melihat dirimu dalamku gitu. Karena kan ya kita diciptakan sesuai gambar dan citranya gitu. Dan Kristen itu kan pengikut Kristus ya. Jadi apa yang Kristus lakukan kita lakukan, dan orang melihat kita dengan ya inilah seorang pengikut Kristus tuh ya harusnya seperti ini. Bukan sok suci, tapi ya itu refleksi diri bahwa ya apa sih yang orang lain bisa tertarik dalam konteks pada akhirnya dia menjadi seorang yang percaya. Ya dari apa yang kita lakukan aja, bukan yang kita preaching kan. Karena ya kata-kata tapi kalau benar nih walk the talks gitu, lu lakukan apa yang lu omongkan gitu ya. Itu lewat perbuatan. Tapi jangan sampai nonton reelsnya Sony Bastian. Oh jangan. Oh itu saya peringatkan jangan. Itu bahaya. Ada yang tidak mencerminkan. Oh parah. Ya, unfollow sekarang. Saat ini akunnya Sony akan di private. Enggak, tetap terbuka. Cuman reels tadi saya hapus. Reelsnya dihapus. Oke, bermisi berarti Pak Sur, kalau kita ngomongin ini juga tahun jubileum. Sebenarnya ada ini enggak sih, ada hubungannya enggak sih sekarang kita harus bermisi di tahun jubileum ini, pengampunan dosa segala macam. Ada korelasinya mungkin Pak Sur? Iya, jelas ada. Dari sosok Luce ini kita berziarah berpengharapan ya. Kita jalan bukan cuma ya sudah nanti gimana, tapi jalan dengan harapan. Jalan dengan harapan, walaupun tujuan kita tadi bukan untuk membuat orang lain supaya ikut kita, bukan, tapi dengan orang lain melihat kita, dengan orang lain, dengan kita yakin, itu orang bisa merasakan dia pengikut Kristus, dia pengikut penyelamat, dia ikut menyelamatkan juga orang lain. Nah, walaupun kalau dikontekskan dengan yang lain, kita bisa bergerak di dalam ataupun di luar di luar gereja, artinya dengan dialog antar umat beragama. Tetapi peziarahan ini adalah akhirnya suatu pesan bahwa mari kita berjalan bersama-sama. Mari kita berziarah. Kita nggak akan tahu, kita nggak pernah tahu kita nanti akan ada apa di depan. Tapi yang jelas kita bersama-sama karena kita sudah yakin kita sudah masuk pintunya Yesus, begitu ya. Sudah masuk pintu suci, dan ya tadi nggak akan ini tulisannya pintu ke rumah sakit ujungnya ke terminal gitu, nggak mungkin kan. Paling mungkin adalah pintu kamar rumah sakit tujuannya apa? Kamar mayat. Itu masih mungkin. Kehidupan abadi. Iya benar. Iya begitu. Jadi kita udah tahu pintunya apa. Kalau kita udah masuk, ya sudah, yakinlah, percaya nggak akan bohong pintu itu. Dan gitu, Tuhan juga nggak akan biarin jalan sendiri dong. Gitu ya. Betul. Mau bermisi, ada risikonya kah kalau kita tidak melakukan? Kalau kita bicara ini yang di Tuhan perintahkan, bahkan kalau tidak kita lakukan, dosa nggak sih? Ya, saya sih nggak bilang dosa atau enggak. Cuman dia nggak akan dapat apa-apa. Dia akan seperti katak dalam tempurung. Hidupnya mungkin akan cepat sampai, mungkin lurus-lurus aja. Cuman dia nggak akan merasakan betapa indahnya dunia dan betapa besarnya rahmat Tuhan, dan imannya tidak berproses karena belum pernah jatuh, belum pernah apa. Kalau saya nggak pernah merasa diselamatkan dari pengalaman-pengalaman tadi, kalau saya tidak pernah merasa mengalami hal yang sulit, mungkin ketika nanti saya tua dikasih kesempatan kayak gitu langsung nggak siap saya. Mungkin hilang di tempat bisa jadi. Bunuh diri langsung frustasi. Tapi karena pelan-pelan Tuhan mendidik saya lewat pengalaman kesulitan-kesulitan, disitulah saya belajar akhirnya
Tuhan membuat saya semakin kuat itu dan mau menunjukkan betapa Dia menyayangi saya dengan berbagai pengalaman rohani yang luar biasa. Dosa sih enggak, cuman nggak asik aja gitu. Nggak dapet apa-apa. Nggak asik aja. Nggak dosa sih, cuman ya gitu deh. Rugi di dunia. Iya. Makan kenyang tapi nasi putih terus. Kenyang. Pakai garam tapi gitu aja. Iya benar. Padahal ya nasi putih kalau ditambah saksang, waduh Gusti. Nasi putih hangat. Enak ya. Closing. Ibaratnya jadi ingat satu lagu. Apa tuh? Bagaikan bejana siap dibentuk, ya kan? Lo kalau mau dibentuk harus siap dipukulin, ditempa, dipanasin dan lain sebagainya. Itulah yang sudah dialami oleh Pastor Boni selama di Tanah Misi. Dan sekarang pun bukan berarti dia sudah di Bandung misinya selesai, tidak. Ada misi lain. Anak-anak itu juga itu Tanah Misi juga karena mereka masih awal-awal mengimani kan. Di situ juga. Ingat Bapak Ibu umat sekalian, pekerjaan kita sehari-hari sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, kita punya misi masing-masing dan jangan lupa untuk dikerjakan ya misinya ya. Jangan kaget kalau nanti sambil bermisi di keluarga ada luka-luka kecil seperti di sini sama di sini. Kecil, ada benturan di kepala, ada benturan, koma 2 hari, masuk parit itu biasa. Itu proses, bagian dari proses beriman kita dan bermisi kita. Pastor boleh sekalian sampaikan closing statement untuk Bapak Ibu umat. Kata-kata untuk tentang bermisi hari ini, Pastor. Silakan. Ini jangan ragu, teruslah punya harapan, ya. Pakailah salib di dadamu, pakailah perlengkapan rohani yang telah Tuhan sediakan, ya, dan siaplah untuk masuk ke tempat apapun, karena Tuhan akan menyertaimu sampai akhir zaman. Nah, ini Luce ya, Luce ini menemani ya, sosok yang menemani kita seperti kita juga akan berjalan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi saya percaya kalau Anda dan saya, kita semua masuk tahun suci ini, tahun jubileum ini, ya kita bersama-sama akan bersama Yesus dan salibnya. Jadi akhir kata Luce, apa tadi? Ubur-ubur ikan lele, mari kita bermisi le. Asik. Terima kasih Pastor Boni sudah ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga menjadi berkat juga buat umat. Ya, mudah-mudahan bisa meneruskan misinya di Tanah Pratista ya. Barangkali pastor-pastor di Pratista. Banyak tanah kosong. Ya, bukan pastor Pratista. Kalau jadwalnya kosong suruh ke sini. Pastor Juju, we miss you ya. Main-main. Kalau Pastor Eko, udahlah kita mah apalah kita mah tuh nggak dapat jadwal lah. Udah biarin Pastor Eko. Pastor Nana ya kan. Pastor Dadang belum mau aja ke sini ya kan, mudah-mudahan ya. Bermisi itu harus mau loh masuk ke tanah kotor. Ini rumah Noni kan jadi tanah misi baru. Tanah misi baru ya. Banyak yang kotor. Banyak panggang. Nanti kita akan minta tembusan ke Bapak Uskup. Terima kasih Bapak Ibu umat sudah menyaksikan episode hari ini. Terima kasih Pastor Boni. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dari Rumah Noni.